Karena ada orang-orang disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam hadis pernah berbuat banyak maksiat, tapi dia mengerjakan satu amalan, begitu amalan itu dikerjakan, wafat orang ini, Allahu Akbar, dijamin surga. Bahkan pernah ada turun ayat menyebutkan ini orang paling beruntung. Paling beruntung, modal sedikit. Jadi orang ini tadinya kafir. Begitu masuk Islam syahadat, naik ke untanya. Unta terpeleset, untanya mati, orangnya meninggal. Turun ayat, kata Nabi, tahukah orang ini orang paling beruntung, modal dikit masuk surga. Anda bayangkan. Nah sekarang kita akan keluarkan dan teruskan pelajaran kita yang lalu. Amalan apa yang saat dikerjakan bisa menggugurkan dosa-dosa yang lalu sekaligus melimpahkan pahala yang tak terkira. Di antara amalan itu adalah amalan yang disebutkan dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Inilah yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan lalu sampai menghadirkan kurikulum pada akhir pembahasan yang lalu yang kita sambungkan pada pembahasan di malam ini. Amalan itu disebutkan oleh Al-Quran, katakan Muhammad. Jadi saking pentingnya amalan ini, Nabi pun diminta langsung menginformasikan kepada kita. In kuntum tuhibbunallaha. Jika kalian serius mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di amalan ini disebut oleh Al-Quran, amalan-amalan yang disebut langsung akan menghasilkan pecinta Allah. Jadi kalau Anda mengerjakan amalan ini, status Anda akan naik. Apa statusnya? Bukan hamba biasa, tapi disebut oleh Al-Quran sebagai hamba pecinta Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Fattabi'uni yuhbibkumullah. Ketika dia mengerjakan amalan ini, si pecinta Allah ini, kemudian naik statusnya. Apa status yang dinaikkan oleh Allah? Yuhbibkumullah. Maka dia pun akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Anda saja dalam hidup dicintai istri, dicintai suami, senangnya luar biasa. Anak-anak dicintai orang tuanya, bahagia luar biasa. Orang tua dicintai anaknya, kegembiraan tampil dalam dirinya. Ada orang yang tidurnya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya dicintai oleh Allah. Makannya dicintai oleh Allah. Minumnya dicintai oleh Allah. Kalau Anda sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka dimanapun dan kapanpun Anda berada, Anda akan menikmati semua level kehidupan yang Anda lalui. Sebaliknya, tidak disukai oleh Allah, jangan bandingkan dengan manusia. Saya punya masalah dengan orang Palembang, saya bisa pindah. Kemana? Sumatera Barat. Sumatera Barat tidak disukai, pindah ke utara, ke Medan. Tidak disukai, pindah, Jawa masih luas. Tengah, kemudian ada timur, ada barat. Tidak disukai di Jawa, pindah lagi sampai ke Papua. Indonesia nggak menyukai, pindah saya ke Malaysia. Malaysia nggak suka ke Brunei. Asia nggak suka ke Eropa. Eropa nggak suka ke Amerika. Amerika nggak suka, Afrika masih ada. Tapi kalau Anda tidak disukai oleh Allah, Anda mau lari kemana? Mau lari kemana? Tidak ada tempat untuk bernaung bagi Anda. Ada tawaran ketika Anda mengerjakan amalan ini, statusnya naik jadi pecinta Allah, dan Allah membalas dengan mencintai Anda. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketika Anda dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah, perhatikan kalimatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Semua dosa digugurkan. Dosa gugur. Habis. Mau adzan berkumandang, mau tidak berkumandang, gugur dosa. Ya, mau sebelum adzan, mau setelah adzan, mau sedang adzan, gugur dosa. Yang paling menarik teman-teman sekalian, perhatikan. Kalimatnya menggunakan dzunub. Ada dzambun, ada dzunub. Itu beda. Kalau dzambun, itu sekali dosa. Buka Quran surah ke-40 misalnya, ayat ketiga. Ghafirid dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni orang yang berbuat satu kali dosa kesalahan. Jadi walaupun dosanya kecil, kalau ingin bertobat, saya ampuni. Sekali dosa, dzambun. Banyak berbuat dosa, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Terakumulasi dosanya, berubah dari dzambun jadi dzunubun. Dzunubun. Ada orang-orang yang dosanya sudah mengumpul dalam kehidupannya. Mata salah lihat, telinga salah dengar, lisan salah bicara, sampai ke ujung kaki salah melangkah. Dosanya terkumpul, dzunubun. Ketika dia mengerjakan amalan ini, digugurkan dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya, ciri orang yang digugurkan dosanya, itu ada ciri khususnya. Ada ciri khususnya. Di antara cirinya adalah perangkat tubuhnya akan dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat maksiat lagi. Di matanya ketika melihat yang salah, dipalingkan oleh Allah. Bahkan sebelum melihat, dipalingkan. Dibuat sesuatu yang menurut manusia, kenapa begini? Kadang-kadang dibuat macet, kadang-kadang dibuat ada satu musibah, kadang yang lain. Tapi hakikatnya dipalingkan dari maksiat. Ujung kepala sampai ujung kaki. Pertanyaannya, amalan apa yang mesti kita kerjakan? Ini yang bisa mengangkat kita dicintai oleh Allah, hidupnya mudah dan dosanya diampuni. Itu amalan sangat penting yang akan kita dapatkan infonya setelah menunaikan sholat isya berjamaah insya Allah. Baik, itu barangkali pengantarnya. Ini baru pengantar, kita belum mulai ya.